Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak kelas 2C? Semoga tetap semangat belajar jarak jauh, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, diberi kenikmatan sehingga kita tetap semangat belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk pelajaran hari ini, yaitu pelajaran akidah akhlak bab 3 tentang akhlak terpuji. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan anak-anakku dijadikan anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Bab 3 tentang akhlak terpuji. Pak Guru bacakan dulu biar anak-anakku juga merasa senang mendengarkan, sehingga nanti kalau sudah selesai bisa nanti dijelaskan. A. Berterima kasih. Ayo amati. Ayo amati dan renungkan gambar di bawah ini. Ini ada gambar yang harus kita perhatikan dan renungkan. Alhamdulillah kita hidup di tanah air Indonesia. Maka kita bisa melihat tanah yang subur dan bukit hijau yang tinggi menjulang. Hidung kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari. Ini semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberiannya ini. Orang yang berterima kasih artinya orang yang bersyukur. Jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. Sekarang amati gambar di bawah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada tubuh kita? Nikmat memiliki mata. Kita bisa melihat pemandangan, baik itu lautan, gunung, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Selanjutnya, nikmat memiliki kaki. Kita bisa bermain dengan teman-teman, kita bisa berjalan kepada hal yang dampak positif, kita bisa memfungsikan kaki itu untuk berjalan kepada hal-hal yang memang untuk kebaikan. Misalnya disuruh mengambil sesuatu oleh orang tua, makanya kita secepatnya untuk mengambil, terus memberikan sesuatu kepada orang tua. Itu merupakan suatu kenikmatan. Seandainya kita tidak punya kaki, maka kita akan merasa nikmat memiliki kaki. Artinya kita harus gunakanlah kaki itu untuk kepada hal yang dampak positif. Selanjutnya, nikmat memiliki tangan. Allah memberikan tangan kepada kita sehingga kita bisa menulis, bisa menggambar, terus kita bisa mengangkat sesuatu yang memang orang tua menyuruh kepada kita. Nah, ambilkan sapu. Terus sapu karena ini kotor. Iya, terus mengikuti perintahnya. Berarti itu sudah termasuk mensyukuri nikmat. Kita makan dengan tangan yang kanan, kita memberi dengan tangan yang kanan. Terus kita
bisa menulis dengan yang tulisannya bagus, kita bisa menggambar dengan gambar yang bagus, itu merupakan suatu kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah. Selanjutnya, nikmat memiliki telinga, kita bisa mendengar, kita bisa mendengarkan apa yang telah diperintahkan oleh orang tua. Nah, kita belajar, sekarang waktunya belajar. Nah, sekarang waktunya istirahat. Nah, sekarang waktunya istirahat sebentar. Setelah itu nanti kita sholat. Nah, itu merupakan suatu kenikmatan. Kita seandainya tidak dikasih telinga oleh Allah, maka kita akan terasa betapa nikmatnya Allah memberikan telinga kepada kita. Artinya kita agar supaya menggunakan telinga kita kepada hal yang dampak positif, mendengarkan bacaan Al-Quran, itu merupakan hal yang luar biasa. Selanjutnya, nikmat memiliki mulut. Allah memberikan mulut kepada kita agar supaya kita bisa bersyukur, kita bisa membacakan doa kepada Allah, kita bisa berbicara dengan lemah lembut, kita bisa berbicara dengan pembicaraan yang menyenangkan orang lain, menyenangkan orang tua, kita berbicara dengan sopan. Kalau kita tidak tahu, kita wajib bertanya. Itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat mulia. Terus selanjutnya, nikmat memiliki kecerdasan. Allah memberikan kecerdasan kepada kita, Allah memberikan akal kepada kita. Itu bedanya manusia, hewan natik dan ghairu natik. Manusia adalah hewan natik yang kasih akal oleh Allah, dan selain manusia adalah hewan ghairu natik yang tidak punya akal. Artinya apabila manusia menggunakan akalnya dengan baik, kita belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita berulang-ulang untuk membaca, setelah itu ingatlah. Ingatan itu merupakan suatu kenikmatan, artinya kita tetap bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, cara berterima kasih kepada Allah. 1. Mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. 2. Mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu termasuk ketaatan kita. Disuruh kita sholat sama Allah, maka kita tunaikan sholat itu. Disuruh kita berbuat baik kepada orang tua, kepada guru dengan cara akhlak yang baik, itu merupakan suatu cara bersyukur. Terus menghindari atau menjauhi larangannya, kita tidak boleh membentak kepada orang tua, kita tidak boleh berbicara yang tidak senonoh, yang tidak sopan kepada orang tua. Itu merupakan suatu hal yang sudah menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepadanya. Jadi nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan tadi, mulai dari awal yang termasuk Allah mengasih mata, Allah ngasih kaki, Allah ngasih tangan, Allah ngasih telinga, Allah ngasih mulut, Allah ngasih akal kepada kita. Artinya kita menggunakan hal yang dampak positif. Yang keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kita telah diberi karunia berupa orang tua yang sayang kepada kita, maka kita berterima kasih dengan cara menghormati dan menyayangi mereka. Begitu pula kepada guru-guru kita, harus menghormati mereka. Dilanjutkan rangkuman. 1. Orang yang berterima kasih artinya orang yang bersyukur. 2. Jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. 3. Cara berterima kasih kepada Allah. 1. Mengucapkan alhamdulillah. 2. Mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. 3. Menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya.
Selanjutnya berbagi kebahagiaan dengan sesama. Terus selanjutnya kita berterima kasih kepada orang tua dan guru dengan cara menghormati mereka. Ayo berdiskusi bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, yang sudah Pak Guru jelaskan di atas. Nanti ini ada suatu pertanyaan. Nikmat Allah, terus cara mensyukurinya. 1. Tenaga yang kuat. Kita punya tenaga. Bagaimana yang dikatakan cara mensyukurinya? Nah, berarti kita membantu orang tua. Kita membantu orang lain itu merupakan suatu cara mensyukurinya. Banyak uang, kita bersedekah. Panen buah-buahan, kita memberikan sebagian kepada orang lain. Lancar membaca Al-Quran, kita praktikkan istiqomah membaca Al-Quran. Itu nanti ini diisi ya, tapi tetap dipandu oleh bapak ibu di rumah. Berilah tanda checklist atau centang pada kolom atau kolom iya atau tidak. Nikmat Allah SWT. 1. Aku membaca Al-Quran setiap hari. Kalau kalian membaca Al-Quran setiap hari, maka dicentang iya. Kalau tidak, tidaknya yang dicentang. 2. Aku sholat berjamaah di musola. Nah, kalau di masjid, ya tidak apa-apa sama musola atau masjid. Atau di rumah berjamaah sama orang tua. Berarti kalau iya dicentang. Aku menggosok gigi setiap hari. Kalau pagi gosok gigi setiap hari, kalau iya dicentang. 4. Aku belajar setiap hari. Kalau iya dicentang. Kalau tidak, ya tidak dicentang. Aku mendengarkan nasihat guru. Yang suka mendengarkan nasihat guru, perintah guru, kalau iya maka iya yang dicentang. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solehah tetap dalam lindungan Allah, sehingga kita semua mendapatkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.